Setiap tahun, pada tanggal 31 Oktober, jutaan orang di seluruh dunia merayakan Halloween. Mereka memakai kostum-kostum seram dan menakutkan seperti kostum goblin, kostum hantu, dan karakter-karakter unik lainnya. Pada malam hari, anak-anak kecil berkeliling dari rumah ke rumah untuk mendapatkan coklat sambil mengucapkan "Tapi, tahukah kalian, apakah sebenarnya Halloween itu? Dan bagaimana Halloween itu berawal?" Kata Halloween berasal dari dua kata, yaitu hallow, berarti holy person atau orang suci, dan in, yang diserap dari kata eve, berarti kudus. Sehingga sebelumnya istilah Halloween lebih dikenal dengan sebutan perayaan Hallow Eve. Hallow Eve lahir pada zaman besi, dan saat itu bangsa Keltik kuno sangat gemar menganut ajaran-ajaran pagan. Bangsa Keltik kuno memiliki hari perayaan, yaitu Hari Samhain. Hari Raya Samhain ini adalah ritual pagan dengan menyalakan api selama 3 hari untuk menghormati kematian dan kelahiran. Api yang dinyalakan guna sebagai penghormatan dan pemanggil arwah untuk ikut bergabung bersama orang-orang hidup yang ada dalam ritual Samhain tersebut. Bangsa Keltik sekarang yang tinggal di wilayah Irlandia, Skotlandia, Inggris, dan sebagian Eropa Utara berdasarkan kalender mereka pada roda 1 tahun. Pada dasarnya, kalender mereka dibagi menjadi 2 bagian, yakni terang dan gelap. Kata Samhain diterjemahkan ke dalam bahasa Irlandia modern sekarang berarti akhir musim panas. Perayaan Samhain inilah yang menjadi cikal bakal munculnya Halloween. Bangsa Keltik selalu memakai kostum dalam merayakan ritual-ritual pagan mereka. Kostum yang dipakai biasanya berasal dari kepala dan kulit-kulit binatang. Pada 43 Masehi, kedatangan bangsa Romawi berhasil menaklukkan bangsa Keltik. Selama 400 tahun lamanya, bangsa Romawi memerintah bangsa Keltik. Pada akhirnya, bangsa Romawi menggabungkan ritual-ritual pagan bangsa Keltik ke dalam agama Kristen Katolik yang dibawa oleh bangsa Romawi. Penggabungan itu bertujuan agar bangsa Keltik mau memeluk agama Kristen Katolik, namun tetap ada unsur-unsur budaya Keltik di dalamnya. Bangsa Romawi juga memperkenalkan perayaan-perayaan suci mereka kepada bangsa Keltik. 2 perayaan Romawi digabungkan ke dalam perayaan bangsa-bangsa Keltik. Hari pertama adalah Hari Peralia, yaitu suatu hari di akhir bulan Oktober untuk memperingati hari kematian. Kemudian dilanjutkan dengan
hari kedua, yakni Hari Pomona. Hari Pomona adalah hari penghormatan Dewi Pomona, yaitu Sang Dewi Buah dan pohon Romawi. Dewi Pomona disimbolkan sebagai buah apel. Pada akhirnya, Hari Veralia dan Hari Pomona dilebur menjadi satu ke dalam perayaan Samhain. Dan inilah asal mula tradisi menangkap apel yang selalu dipraktekkan setiap Halloween. Paus Gregorius I memimpin Gereja Katolik dari tahun 590 sampai 604 Masehi. Paus Gregorius memerintahkan para misionaris untuk mengubah kuil-kuil pagan bangsa Keltik menjadi gereja Katolik. Dengan demikian, ritual Samhain ikut dilebur ke dalam ajaran Katolik. Pada awal abad pertengahan, Gereja Katolik percaya bahwa All Saints atau orang-orang suci juga memiliki sisi supranatural dan selalu mengalami kejadian-kejadian mistis. Sehingga Gereja Katolik melebur ritual Keltik yang melibatkan arwah-arwah dengan All Saints Katolik menjadi satu. Pada tahun 800 Masehi, Gereja Katolik menetapkan tanggal 1 November sebagai All Saints Day atau Hari Orang-orang Suci. Sebaliknya, pada malam 31 Oktober, tepatnya malam ritual Samhain, dirubah menjadi malam All Hallows Eve atau malam sebelum orang-orang suci dihormati. Dan akhirnya All Hallows Eve inilah yang lebih populer dan kita kenal sekarang dengan sebutan Halloween. Tak hanya melebur ritual Samhain menjadi Halloween, bangsa Romawi juga melebur salah satu tradisi bangsa Keltik ke dalam Kristen Katolik, yaitu tradisi Going a Howling. Going a Howling adalah tradisi di malam perayaan Samhain, di mana anak-anak kecil akan datang mengetuk pintu rumah tetangganya, lalu memanjatkan doa. Kemudian, anak-anak tersebut akan mendapatkan hadiah camilan sebagai imbalan atas kebaikan mereka. Bangsa Romawi akhirnya melebur tradisi Going a Howling ini menjadi di malam Halloween. Dan di zaman sekarang, Trick or Treat dirubah dari tradisi mengumpulkan camilan menjadi tradisi mengumpulkan permen guna meningkatkan waralaba dan keuntungan buat pabrik-pabrik permen. Berdasarkan legenda Irlandia kuno, ada seorang pemuda yang hobinya mabuk-mabukan dan suka menipu bernama Stingy Jack. Stingy Jack suka berbuat onar, bahkan selalu membuat perjanjian dengan iblis, dan ujung-ujungnya perjanjian itu dihianatinya. Ketika Stingy Jack wafat, arwahnya tidak diterima Tuhan, sehingga arwahnya bergentayangan di dunia. Stingy Jack kemudian membuat lentera dari lobak yang dilubanginya dan diisi bara api. Karena arwah Stingy Jack selalu bergentayangan sambil memegang lentera lobak, maka akhirnya masyarakat Irlandia menjulukinya sebagai Jack O'Lantern. Kemudian masyarakat Irlandia mulai membuat lentera dari lobak versi mereka sendiri di setiap malam Halloween untuk mengusir arwah Jack O'Lantern yang bergentayangan.
pada awal tahun 1900, banyak warga Irlandia, Skotlandia, Inggris, dan Eropa Utara bermigrasi ke Amerika dan memperkenalkan tradisi Halloween tersebut ke warga Amerika. Karena di daratan Amerika sangat banyak tumbuh labu, maka tradisi membuat lentera jack-o'-lantern yang awalnya dari lobak dirubah menjadi dari labu. Dan akhirnya, hingga sekarang perayaan Halloween selalu identik dengan lentera dari labu. Demikianlah sejarah Halloween, sehingga sangatlah jelas bahwa Halloween bukanlah perayaan untuk agama Islam, karena Halloween adalah hari untuk umat Kristen Katolik Eropa yang ingin bersenang-senang dengan cara yang menyeramkan.